ketika Tuhan Yesus datang, yang kedua apa yang terjadi? Nah, kalau Anda berkata, kapan kerajaan 1000 tahun ini mulai berjalan? Mulai berjalan itu adalah saudara ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kemudian dia akan menghancurkan kekuatan antikris dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Itu tandanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kedatangan Kristus yang kedua di dunia ini 2 tahap. Katakan 2 tahap. Tahap yang pertama di awan-awan. Tahap pertama di awan-awan, tahap yang kedua dengan orang kudusnya menginjakkan kakinya di bumi. Ketika dia datang di awan-awan Bapak Ibu Saudara, maka Alkitab berkata, maka Tuhan Yesus akan menjemput gerejanya. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17, saudara, ketika tanda diberi, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari sorga. 1 Tesalonika 4 ayat 16, Tuhan sendiri turun dari sorga, dan orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dalam ayat yang ke-17, kita yang masih hidup akan dikumpulkan bersama dengan orang ini, diubah dalam sekejap. Orang yang mati itu waktu dibangkitkan diubah menjadi menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak binasa. Dan ayat 17 mengatakan orang yang masih hidup juga akan diangkat, saudara, dengan menggunakan tubuh kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, itulah kedatangan Tuhan Yesus pertama. Tahap yang kedua tahap yang pertama di awan-awan. Nah, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus itu ada di sorga. Apa itu sorga? Sorga itu adalah rumah Bapa. Nah, Tuhan menyiapkan kediaman bagi saudara untuk menjemput saudara masuk ke situ. Makanya kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Alkitab jelas berkata begini, Alkitab katakan dalam Yohanes 14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak seperti itu, aku tidak katakan kepadamu. Aku datang ke sana untuk menyiapkan kediaman bagimu. Setelah aku menyiapkan kediaman bagimu dan sudah jadi, aku akan datang untuk menjemput kau. Supaya dimanapun aku berada, engkau bersama-sama saya. Ayat yang ketiga. Jadi apa yang kita lihat di sini? Setelah Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita, dia akan turun mengangkat gereja Tuhan. Amin saudara. Dan engkau bersama-sama terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap yang kedua, dengan orang kudusnya. Mereka-mereka yang diangkat ini, yang masuk dalam pesta kawin anak domba Allah, mereka akan bersama-sama Kristus datang. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menghancurkan kerajaannya antikris yang sudah berkuasa selama 7 tahun. Dan setelah itu dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Makanya Alkitab berkata tentang kedatangan Tuhan ini, saudara, bagaimana ketika dia menghancurkan kekuatan daripada antikris. Dan itu juga sebenarnya sudah ditulis di dalam cawan murka Allah yang ke-6. Dimana ketika cawan murka Allah yang ke-6 ditumpahkan di sungai Efrat, maka sungai Efrat itu menjadi kering, saudara. Kita tahu bahwa sungai Efrat ini adalah sungai yang mengaliri 3 negara. Negara pertama adalah Turki, kemudian negara kedua adalah Syria dan Irak. Dan dia bertemu di sungai Tigris di Irak. Kemudian itu menjadi kering pada saatnya nanti, saudara. Dan persiapan bagi orang-orang yang datang, raja-raja yang datang dari timur, mereka-mereka yang dari timur, untuk datang ke situ sampai kepada Sion di Yerusalem. Kemudian mereka berkumpul di Harmagedon untuk melakukan peperangan yang besar disebut dengan perang Harmagedon. Mereka akan berperang bersama penunggang kuda putih yang kita tahu adalah Yesus Kristus dengan pasukan kudusnya. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 19 ayat 19 bagaimana antikris ini dikalahkan oleh Kristus sebelum Kristus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka. Antikris ini adalah disimbolkan sebagai seorang seperti binatang. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Apa yang terjadi? Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Binatang itu adalah antikris dan nabi palsu. Binatang itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut dalam Wahyu pasal 13. Dan nabi palsu adalah binatang yang keluar dari dalam bumi.
yang ada dalam Wahyu pasal 13. Maka Alkitab berkata, tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi orang yang pertama masuk dalam neraka yang kekal itu adalah Antikris dan nabi palsu. Mereka inilah yang pertama kali masuk dalam neraka yang kekal, saudara. Nah, mereka dikalahkan pada saat itu. Mereka dikalahkan pada saat itu karena ini peperangan terjadi di Harmagedon. Di Harmagedon mereka dikalahkan. Nah, bagaimana sama orang-orang yang di seluruh dunia? Di benua Eropa, di benua Asia, di benua Afrika, di benua Amerika, saudara. Bapak Ibu Saudara, di benua Australia yang percaya sama Antikris pada saat itu, apakah mereka juga binasa? Mereka juga binasa. Karena mereka akan dibinasakan melalui nafas yang keluar dari mulut Tuhan. Yang pedang yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kita tahu pedang yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah the word of God, firman. Ketika dia berfirman, maka orang itu bisa binasa. Alkitab berkata dalam ayat 21. Wahyu 19 ayat 21, come on. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka, saudara. Jadi mereka-mereka juga ini yang ada mana-mana juga pada saat itu semua binasa, saudara ya. Semua binasa. Dan setelah itu sudah berakhir dan Kristus mendirikan kerajaan 1000 tahun.